Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sekar Dara Ayuryadi, kalian bisa panggil saya Sekar. Saya adalah mahasiswa Prodi Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas mengenai artikel yang berjudul Pandemics, Tourism, and Global Change, A Rapid Assessment of COVID-19. Nah, di artikel kali ini itu membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap perubahan global, khususnya terhadap sektor pariwisata nih teman-teman. Oke, langsung aja. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 ialah virus berbahaya yang muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada akhir 2019 lalu. Sampai saat ini sudah kurang lebih dari 200 negara yang terjangkit virus ini. Sampai sekarang pun belum ditemukannya vaksin untuk menangani virus tersebut. Berbagai upaya pencegahan, pengobatan, dan sebagainya telah dilakukan untuk mencegah penyebaran virus ini menjadi lebih luas. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dari seluruh negara, seperti lockdown, karantina wilayah, adalah salah satu upaya yang telah dilakukan. Pembatasan dan larangan perjalanan internasional yang mempengaruhi lebih dari 900% populasi dunia, dan pembatasan pada pertemuan publik dan mobilitas masyarakat. Sektor pariwisata besar berhenti pada Maret 2020 karena virus ini. Bukti awal terdampaknya dunia pariwisata adalah perjalanan udara, kapal pesiar, dan akomodasi yang telah hancur dan sebagian pun ditutup permanen. Meskipun sangat tidak pasti, proyeksi awal dari UNWTO untuk 2020 menegaskan kedatangan internasional dapat menurun 20 hingga 30% dibandingkan pada tahun 2019. Dampaknya terhadap pariwisata. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini telah membuat dampak yang sangat buruk khususnya pada sektor pariwisata. Karena pemerintah di seluruh negara telah membuat kebijakan untuk mengurangi dampak tersebut seperti social distancing, karantina wilayah, dan juga lockdown, maka bidang-bidang di pariwisata seperti contohnya akomodasi perhotelan, restoran, maupun objek wisata harus ditutup sementara akibat kebijakan tersebut. Bahkan, sejumlah perusahaan pun ada yang bangkrut ataupun tutup permanen, karena jumlah tamunya berkurang sebesar kurang lebih 50%. UNWTO menegaskan dalam artikelnya yang berjudul Pandemics, Tourism, and Global Change, A Rapid Assessment of COVID-19, kedatangan wisatawan internasional telah menurun 1-3%. Pariwisata yang merupakan penyumbang devisa negara tertinggi mengalami penurunan dan kerugian sebesar 300 hingga 450 miliar US dollar yang berdampak pada berkurangnya pada pemasukan negara. Hal inilah yang menjadi tantangan baru bagi para peneliti dan pembuat kebijakan di sektor pariwisata untuk menemukan cara pemulihan bagi sektor pariwisata seperti pembaruan kebijakan maupun model layanan baru yang nantinya akan diterapkan pasca pandemi COVID-19 ini. Tentunya higienitas lebih diutamakan dan juga sanitasi yang lebih ditingkatkan. Model layanan yang baru seperti contohnya pada saat ini restoran takeaway atau delivery itu lebih diutamakan. Kemudian di hotel-hotel penerimaan tamu hanya sebesar 50% dan para tamu wajib dicek suhu tubuhnya dan pelaksanaan check-in atau check-out itu dilakukan secara online. Kemudian di transportasi massa pun penggunaan masker dan jarak sosial harus diterapkan. Pada bidang penerbangan, nantinya penumpang akan dicek suhu sebelum naik pesawat dan juga barang-barangnya melalui terowongan disinfektasi dan melalui proses sanitasi. Model kursi yang akan diubah menjadi berjarak sehingga itulah yang disebut dengan new normal. Sementara, pada kapal-kapal, pasca pandemi ini tidak diperbolehkan berlayar sebelum ditemukannya vaksin, dan penumpang juga harus memiliki surat izin sehat. Kesimpulannya adalah, COVID-19 ini telah memberikan pelajaran yang sangat banyak untuk industri pariwisata, pembuat kebijakan dan para peneliti di bidang pariwisata tentang dampak perubahan global. Dampaknya yang sangat amat terasa telah membuat perusahaan-perusahaan pada tutup permanen dan juga para pekerja wisata ada yang di PHK.
Tantangannya sekarang adalah bagaimana kita belajar dari tragedi global ini untuk mempercepat transformasi pariwisata berkelanjutan dan mengubah kebijakan-kebijakan baru, seperti memperbaharui model layanan sehingga memberikan rasa kepercayaan dan rasa aman ketika wisatawan kembali berkunjung. Semoga pandemi ini segera berakhir dan juga industri pariwisata kembali hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.